Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali baitihi thayyibin at-tahirin. Radhiyallahu ta'ala anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Ad-Dalalatun Nafi'ah ala Ma'ani Risalatil Jami'ah. Ini alhamdulillah bab tentang fikih ibadah sudah selesai. Ini memasuki tentang hifdzul qalbi minal ma'asi, menjaga hati dari maksiat-maksiat. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Hifdzul qalbi, menjaga hati, minal ma'asi, dari maksiat-maksiat. Jadi ma'asi jamak taksir dari maksiatun, maksiatani ma'asi. Wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin. Dan bermula menjaga hati, dijaga dari mana? Dari segala maksiat-maksiat, itu wajib kepada setiap muslim dan muslimah. Jadi hukum menjaga hati jangan sampai terjatuh ke dalam maksiat, hukumnya wajib. Wa kadza hifdzul a'dha'is sab'ah fardhu ainin ala kulli muslim. Demikian juga hifdzul a'dha'is sab'ah. Demikian juga bermula menjaga segala anggota yang 7, fardhu ainin, itu fardhu ain ala kulli muslimin, terhadap setiap muslim dan muslimah. Ya, menjaga hati jangan sampai hati terjatuh ke dalam maksiat, menjaga anggota badan yang 7. Nah, juga hukumnya wajib. Kita lihat di sini satu-satu. Kalbu. Apa arti kalbu? Ini secara lugawi, secara bahasa artinya wahwal lahmus sanubariyu aid daqiqu min asfala al-ghalidu min a'la sabitu fil jadim bil aisar min as-sadri. Dianya kalbu itu lahmus sanubari, daging yang sanubari. Maksud daging yang sanubari, daging yang sebesar buah sanubar, sebesar kepalan tangan. Ad-daqiqu min asfal, yang lembut dari bawah. Hati ini bawahnya lembut, saya juga kurang paham ini. Al-ghalidu min a'la, dia agak kasar bagian atasnya. As-sabitu, lagi yang tetap fil janibil aisar, dalam sisi kiri, minas sodri, dari dada. Jadi kalbun itu secara bahasa artinya memang ya jantung. Maksud kalbun itu jantung. Jantung, daging yang berada di sebelah dada kiri. Bahasa kita jantung. Jadi dada, hati yang dimaksud di sini bukan jantung. Wal muradu huna al-latifatu rabbaniyatul lati hiya mahallu nadrillahi ta'ala. Bermula yang dimaksud di sini itu al-latifatu rabbaniyah, kelembutan dari Tuhan. Nah, latifah allati, yang dianya latifah itu tempat pandangan Allah Ta'ala. Jadi yang dimaksud dengan hati yaitu ya hati nurani, bukan dagingnya itu. Bahasa kita? Hati, kan kita sering mengatakan manusia itu punya hati nurani. Nah, hati itulah. Kalau baik hatinya, baik orangnya, kan gitu. Nah, itu hati itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksud di sini. Menjaga hati. Itu menjaga dari maksiat, itu hukumnya wajib. Maksiat itu maksudnya qabairiha wa saghairiha, besarnya maksiat dan kecilnya maksiat. Baik dosa besar, dosa kecil, hati kita harus kita jaga. Wajib kepada setiap muslim. Dalilnya apa? Qala Rasulullah, telah bersabdalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa kata Nabi? Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya dalam badan itu mudghatun, ada segumpal daging. Wa iza salahat saluhal jasadu kulluh, bila baik ianya mudghah daging, baiklah seluruh tubuh. Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh, bila rusak ianya daging tadi, rusaklah tubuh seluruhnya. Ala ketahuilah wahia, dianya mudghah, itulah hati. Ya, itulah hati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian wajib juga menjaga anggota tujuh jangan sampai terjatuh dalam maksiat. Apa itu anggota tujuh?
Wal a'dha'us sab'atu hiyal batn wal lisan wal 'ain wal uzun wal yad wal rijl wal faraj. Dan bermula anggota 7 itu perut, lidah, mata, telinga, tangan, kaki, dan kemaluan. Nah, itu semuanya harus dijaga. Karena anggota inilah yang sering berbuat maksiat. Perut makan yang haram, lidah ngomongin orang, mata melihat yang haram, kuping mendengarkan yang dilarang, tangan menyerang orang lain, kaki berjalan ke tempat maksiat, kemaluan berzina, liwat, dan sebagainya. Qala al-Imam Abdullah ibnu Alawi al-Haddad rahimahullah. Berkatalah oleh Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullah. Ini pengarang kitab Risalatul Muawanah ya beliau. Wa min ahammil muhimmat ala kulli mu'minin muraqabatu qalbihi wa jawarihi wa mura'atihima. Sebahagian wa min ahammil muhimmat. Sebahagian dari yang penting. Sebahagian dari yang paling penting dari yang penting, ahammil muhimmat. Sebahagian dari yang paling penting dari yang penting ala kulli muslimin terhadap setiap mukminin, muraqabatu itu memperhatikan hatinya, wa jawarihi dan anggota badannya, wa mura'atihima wa mura'atuhuma dan menjaga keduanya. Jadi min ahammi khabar muqaddam, muraqabatu mubtada muakhar. Hal yang paling penting dilakukan oleh setiap orang yang beriman, menjaga hatinya, muraqabah mengintip, jangan sampai dia melakukan maksiat. Anggota badan juga menjaga keduanya dari maksiat. Wa badlul juhdi, kita atah pada muraqabah. Wa badlul juhdi fi hifdhihima wa kaffihima an masakhitillahi wa makarihi. Dan sebahagian dari hal yang paling penting lagi itu badlul juhdi, badlu mengerahkan juhdi segala kemampuan fi hifdhihima dalam menjaga keduanya, menjaga hati, menjaga anggota 7, wa kaffihima menahan keduanya an masakhitillah dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala, wa makarihi dan makarih juga dibenci. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga hati dan anggota zahir tadi jangan sampai maksiat. Wasti'maluhuma bimahabbillahi wa maradih, dan menggunakan keduanya bimahabbillah untuk melakukan hal-hal yang disukai Allah, wa maradihi dan hal-hal yang diridhai Allah. Nah, itu tugas kita. Karena semuanya akan diminta pertanggungjawaban, enggak ada yang gratis. Waqad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati itu bermula tiap-tiap mereka ada ia itu tentangnya itu akan ditanyakan. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu bermula tiap-tiap mereka itu ada ianya tiap-tiap darinya semua itu akan ditanyakan. Ditanyakan semuanya, matamu, kupingmu, kenapa enggak digunakan ke tempat yang bagus? Ya, fardhu'in kepada setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Karena anggota badan akan menjadi saksi nanti. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari yang akan menjadi saksi di atas mereka oleh lidah-lidah mereka. Alsinah jamak taksir. Wa aydihim dan oleh tangan-tangan mereka, wa arjuluhum dan oleh kaki-kaki mereka, bima kanu ya'malun dengan apa yang mereka kerjakan. Apa yang telah kita kerjakan nanti lidah, tangan, dan kaki menjadi saksi. An-Nur 24. Wa mujahadatu hadhil ma'asi, dan melawan ini segala maksiat. Wa tanqiyatun nafsi anha, membersihkan jiwa kita darinya maksiat. Wa tathiruha, dan menyucikan anggota badan kita dari maksiat itu. Huwal jihadul akbar, itulah yang disebut dengan jihad akbar, perang besar. Karena perang yang paling susah ya melawan hawa nafsu, menghindari maksiat. Qala Rasulullah, berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi bersabda, qadimtum minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kalian kembali dari perang yang kecil kepada perang yang besar. Artinya ini Nabi mengatakan ketika para sahabat kembali dari peperangan, Nabi menyatakan qadimtum, kalian datang kembali dari jihad kecil melawan kafir, itu jihad kecil. Sekarang kalian akan menghadapi
jihad besar, perang besar. Apa itu? Qalu, mereka berkata para sahabat, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wamal jihadul akbar?" Apa itu jihad besar? Qala, berkata ianya Rasul, jihadun nafsi. Dianya jihad akbar itu jihadun nafsi, khobar. Mubtadanya kita takdir huwa jihadun nafsi. Dianya perang besar itulah perang melawan hawa nafsu. Akhrajahul Baihaqi fi Zuhdi, mengeluarkan akan ini hadis oleh Al-Baihaqi dalam kitab Zuhud. Wal Khatibu fi Tarikh Baghdad, dan mengeluarkan akan ini hadis oleh Khatib Baghdadi dalam Tarikh Baghdad. Ya. Famin ma'asil qalbi asyakku fillahi ta'ala. Maka sabit sebahagian dari kemaksian hati itu ragu pada Allah. Termasuk dalam kategori dosa hati ketika seseorang meragukan keberadaan Allah. Allah ada apa enggak? Allah maha kuasa apa tidak? Allah melihat apa tidak? Nah, ini maksiat hati, keraguan. Wal amnu mim makrillah, dan merasa aman dari makar Allah, dari tipu daya Allah. Nanti kita lihat. Wal kunutu mir rahmatillah, dan putus asa dari rahmat Allah. Wa takabburu ala ibadillahi ta'ala, dan takabur kepada hamba-hamba Allah Ta'ala. Warriya'u, dan riya. Kita lihat salah satu. Apa maksud ragu pada Allah? Asyakku fillah ay syakku fi wujudihi au fi sifatin min sifatihil wajibati lahu ta'ala. Bermula ragu pada Allah, itu ragu pada wujudnya Allah. Kita ragu Allah ada apa enggak. Au fi sifatin, atau ragu pada satu sifat dari sifat-sifatnya Allah, sifat yang wajib ianya sifat baginya Allah. Kita meragukan sifat Allah. Allah kidam enggak, baka enggak, mukhalafah lil hawadis enggak. Allah berbeda dengan makhluk apa tidak, dan seterusnya. Itu maksiat yang harus kita hilangkan. Kita harus terus belajar biar keraguan itu hilang. Al-amnu mim makrillah huwa al-istirsalu fil ma'asi ma'al ittikali ala rahmah. Bermula aman dari makar Allah itu maksudnya istirsal, terjerumus. Istirsal itu terjerumus dalam maksiat bersama bersandar kepada rahmat. Maksudnya begini, kita maksiat terus alasan Allah kan maha pengampun. Nah, itu namanya kita merasa aman dari makar Allah, dari hukuman Allah. Nah, kita menyatakan Allah maha pengampun, ya maksiat juga enggak apa-apa, Allah kan maha pengampun. Nah, ini bahaya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa aminu makrallah?" Apakah mereka merasa aman akan makar Allah? Fala ya'manu makrallah, maka tidak merasa aman akan makar Allah ilal qaumul khasirun, melainkan oleh orang-orang yang merugi, kaum yang merugi. Allah maha pengampun, maha penyayang, tapi nggak boleh kasih sayang Allah disalahpahami dalam arti kita maksiat terus alasan Allah penyayang. Nggak mungkin dong Allah mau masukkan kita dalam neraka, kan masih banyak kafir yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Bahaya. Wadawa'uhu al-khawfu minallahi ta'ala wa min azabihi warraja' fihi wa fi rahmatihi ta'ala. Bermula obatnya merasa aman dari makar tadi, itu al-khawfu, takut minallah, takut kepada Allah Ta'ala, wa min azabihi, takut dari azabnya Allah, warraja'u, atau kepada khawfu, bermula obatnya makar, itu ar-raja'u fihi, berharap padanya Allah, wa fi rahmatihi, selalu berharap pada rahmat Allah. Yang ketiga termasuk penyakit hati juga, yaitu putus asa dari rahmat Allah. Jadi putus asa juga nggak boleh. Orang yang udah terlanjur maksiat hingga nggak mau taubat, merasa Allah nggak akan mengampuninya, nggak boleh. Allah memang maha pengampun, harus benar-benar taubat. 3. Al-kunutu mir rahmatillah ail ya'su, bermula kunut dari rahmat Allah itu artinya putus asa. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu." Katakan olehmu hai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku orang-orang yang asrafu, yang terjerumus mereka ala anfusihim, yang keterlaluan mereka terhadap diri mereka. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah engkau putus asa dari rahmat Allah. Jadi orang maksiat pun Allah masih memanggil ibadi, hamba Allah. Ini supaya pendengarnya merasakan Allah tetap penyayang kepada hambanya walaupun maksiat. Artinya Allah menanti taubat hamba yang maksiat.
Dan at-taibu minaz zambi kaman la zambalah, orang yang taubat dari dosa itu seperti orang yang tidak berdosa, akan dimaafkan. Wahai hamba-hambaku, orang-orang yang asrafu, asrafu? Boros mereka, terlanjur mereka, berlebihan mereka terhadap diri mereka. Maksudnya mereka menjerumuskan diri mereka dalam maksiat. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni Allah dosa seluruhnya. Allah Maha Pengampun. Innahuwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ghafur, Maha Pengampun, Maha selalu mengampuni. Maksiat, taubat, diampuni lagi. Orang maksiat lagi, taubat lagi, diampuni lagi. Itu arti ghafur, amsilah mubalaghah, yang selalu mengampuni, yang pengampunannya banyak dan terus-terusan. Wa maknal ya'si alla yujawiza annallaha yarhamu. Bermula makna ya'si, putus asa, itu alla yujawiza, itu bahwa tidak mengharuskan, ya bahwa sungguhnya Allah itu menyayangi, ia akannya. Maksud tidak mengharuskan Allah menyayanginya, dia merasa Allah tidak akan menyayanginya. Nah, Allah nggak mungkin sayang kepada saya karena saya maksiat segala macam. Itu putus asa. Kemudian juga penyakit hati yaitu takabur. Takabur terhadap hamba-hamba Allah yang lain, padahal semuanya dari asal yang satu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu la yuhibbul mutakabbirin." Sesungguhnya Allah itu benar-benar tidak menyukai, hanya Allah akan orang yang takabur. Wa qala Rasulullah, dan berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa kata Nabi? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga oleh siman, fa'il yadkhulu man, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga oleh orang-orang yang ada dalam hatinya misqalu zarrah, seberat biji sawi min kibrin, dari ketakaburan. Jadi surga itu bukan tempatnya orang takabur. Sedikit pun ada ketakaburan dalam diri akan terhalang untuk masuk surga. Enggak pantas hamba Allah takabur. Faqala la rajulun, berkatalah oleh seorang laki-laki, inna rajula yuhibbu ayyakuna saubuhu hasanan. Sesungguhnya seorang laki-laki itu suka bahwa adalah pakaiannya itu bagus. Wa na'luhu hasanatan, adalah sandalnya itu bagus. Bagaimana ya Rasul bila seseorang pengen menggunakan baju bagus, sandal bagus, apakah dianggap takabur? Faqala, maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Jadi bukan itu yang dimaksud dengan takabur. Tapi takabur itu al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Bermula takabur itu batrul haq, menolak kebenaran. Kita hanya menerima kebenaran dari guru kita, dari orang-orang yang kita kenal. Sementara dari orang lain kita tidak menerima. Itu takabur. Namanya kebenaran dari manapun datangnya harus kita terima. Jadi takabur itu batrul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, menyepelekan orang lain. Ihtikaruhum, arti ghamtu ihtikaruhum, menghina mereka, menyepelekan orang lain. Wa ru'yatu annahu khairun min ahadin min khalqillah, melihat bahwa sungguhnya seseorang itu lebih baik dari seseorang dari makhluk Allah. Kita merasa yang paling best, paling bagus, itu namanya takabur. Wal hadis rawahu Muslim, bermula hadis itu meriwayatkan akannya hadis oleh Muslim. Ya, kemudian yang kelima, Ria. Ria juga penyakit hati yang harus dihindari. 5, mustaqqun minar ru'yah. Ria itu mustaqqun, diambil dari ru'yah, dari kata ru'yah, melihat. Ya, melihat, arti dasarnya melihat. Maksud di sini apa? Fal mura'i yuhibbu ayyarahun nas wa yatla'u ala khususiyatih. Maka bermula orang yang ria itu menyukai ayyarahun nas, bahwa melihat akannya oleh manusia, wa yatla'u, dan mengetahui oleh mereka ala khususiyatih, di atas kekhususannya. Jadi orang yang ria itu orang yang suka orang lain melihatnya, mengetahui amal-amal rahasianya, hal-hal yang spesial. Dia senang kalau orang tahu dia alim, dia senang kalau orang tahu dia rajin sholat malam. Dia senang kalau orang tahu, melihat dia rajin puasa Senin Kamis dan seterusnya. Wa maknahu, bermula maknanya ria itu talabul manzilah, mencari kedudukan. Jadi kedudukan di sini bukan berarti pangkat dan jabatan. Kita pengen orang menganggap kita lebih lah, itu maksudnya talabul manzilah.
Nah, kita pengen kita dianggap sebagai orang yang lebih, orang yang istimewa. Nah, itu. Wat ta'dhim, talabul mandilati wat ta'dhim, mencari kemuliaan indan nas, di hadapan manusia, bi amalil akhirah, dengan amalan akhirat. Kita pengen dimuliakan karena sholat kita, karena puasa kita, karena ilmu kita, dan seterusnya. Ini membahayakan. Qala ta'ala, qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang berumlah mereka dari sholat mereka itu lalai. Alladzina hum yuraun, orang-orang yang berumlah mereka itu ria. Jadi beliau membawakan ayat ini pengen mengambil dalil ini, alladzina hum yuraun. Jadi orang-orang yang ria itu termasuk orang yang celaka. Alladzina hum yuraun, orang-orang yang mereka itu ria. Wa yamna'unal ma'un, mereka mencegah akan ma'un, memberikan pinjaman kepada tetangga-tetangga yang meminta pinjam. Wa dawa'ur riya tahaqququhu bi annal 'abda la yadurru wa la yanfa' wa la yadha'u wa la yarfa'u. Ya, bermula obatnya ria itu tahaqququhu. Tahaqququhu itu memilikinya seseorang. Tahaqququhu itu realita, nyata. Bermula obatnya ria itu tahaqququhu, memilikinya seseorang, atau melekatnya dalam diri seseorang, bi annal abda la yadurru, bahwa sungguh hamba itu tidak bisa membahayakan, wala yanfa, dan tidak bisa memberi manfaat. Jadi supaya kita enggak ria, kita harus tahaqquq, harus memiliki keyakinan bahwa hamba siapapun itu selain Allah enggak bisa membuat kita sengsara, enggak bisa membuat kita enggak bisa memberi manfaat kepada kita. Wala yada'u, tidak bisa merendahkan ia, tidak bisa meninggikan ia. Orang lain nggak bisa merendahkan kita kalau kita memang nggak rendah. Orang lain nggak akan bisa mengangkat derajat kita kalau kita hina. Jadi semuanya terserah Allah Subhanahu wa taala. Ajizun an islahi nafsi. Ini obatnya ria tadi ajizun. Tahaqququhu bi annal abda la yadurru. Nah, jadi gini, bahwa sungguh hamba itu ajizun, ini kita ataf kepada layaduru. Bahwa sungguhnya hamba itu ajizun, hamba itu lemah dari islahi nafsih, dari menjaga dirinya. Kalau orang nggak mampu mengurus dirinya sendiri, mana bisa orang lain mengurus kita? Fa kaifa yaqdiru ayyan fa'a ghairah. Maka bagaimana bisa mampu ianya si hamba bahwa memberi manfaat ia akan selainnya. Itu yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Orang nggak bisa memudaratkan, memanfaatkan kita, merendahkan atau mengangkat kita. Ya, dia sendiri nggak bisa diurus, bagaimana manusia bisa mengurus orang lain? Wa inna ma amruhu biyadillah majburun maqhurun ala ma yuradu min. Hanya saja bermula segala urusannya itu biyadillah, dalam kuasa Allah, majburun maqhur, terpaksa dikalahkan, ala ma yuradu minhu, di atas apa yang dikehendaki akan dianya darinya Allah. Jadi semuanya terserah kepada kehendak Allah. Allah pengen mengangkat kita, ya walaupun orang menghinakan kita tetap akan terangkat. Sedikit lagi. Termasuk penyakit hati lagi, wal ujubu, merasa ujub bi taatillah, ujub dengan taat kepada Allah, merasa kagum terhadap amal ibadah. Wal hasadu wal hikdu, hasad dan hikid. Hasad ini iri, hikdu ini dendam. Wal hasadu wal hikdu, dengki dan dendam. Ala abidillah, kepada hamba-hamba Allah. Wa ma'nal hasad, bermula arti hasad itu karahiyatun ni'mah 'alal muslim wastisqaluha. Bermula makna hasad itu benci nikmat kepada muslim. Seorang muslim, saudara kita mendapatkan nikmat, kita enggak suka. Tetangga kita lancar rezekinya, kita enggak suka. Wastisqaluha, dan merasa beratnya. Makna hasad itu benci nikmat kepada muslim, dan istisqaluha, merasa beratnya nikmat. Kenapa sih dia mulu yang dapat nikmat? Ini sudah titik, kita lihat dulu, panjang ini. Wa ammal ujub, adapun ujub, ini ujub. Apa arti ujub? Fahuwa ayya'taqida kamala nafsih wa farhuhu bizalikal kamal. Adapun bermula ujub, niscaya maka dianya ujub itu ayya'taqida kamala nafsih, meyakini ia akan kesempurnaan dirinya,
wa farhuhu dan gembiranya bizalikal kamal dengan demikian kesempurnaan. Jadi ujub itu ketika dia meyakini dia paling sempurna, kita paling pinter ini. Nah, kita merasa gembira dengan kesempurnaan itu ujub, kagum lah, kayaknya nggak ada tandingan dah. Nah, kita merasa ini kalau soal baca kitab ini kayaknya ini saya lah. Nah, itu ujub. Ma'an nisyani ni'matillahi alaih wa adamil khaufi min dawalih, bersama lupa nikmat Allah kepadanya dan tidak takut dari hilangnya nikmat Allah. Ya, merasa kagum, kita nggak sadar satu tombol Allah tekan kita jadi manusia paling bodoh, jadi orang gila, stres dan sebagainya. Wa ammal ujubu bi ta'atillah fa huwal isti'dhamu ta'ah war rukunu ilaiha ma'a nisyani idhafatiha ilan mun'im bit taufiqi laha. Adapun bermula ujub dengan taat kepada Allah. Tadi di atas beliau menyatakan penyakit hati yaitu ujub dengan taat kepada Allah. Apa arti ujub dengan taat kepada Allah? Bahwa dianya ujub dengan taat, isti'dhamut taat, merasa besar ketaatan. Kita merasa telah berbuat taat luar biasa. Ada haji berkali-kali, puasa Senin Kamis, banyak beramal, mengajak kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Isti'dhamut taat, merasa besarnya ketaatan yang kita lakukan, warukunu ilaiha, kita cenderung kepadanya ketaatan, ma'anisyani idhafatiha, bersama lupa mengidhafahkan ketaatan kepada pemberi nikmat. Kita lupa kalau ketaatan itu atas taufik dan hidayah Allah. Kalau kita sadar ya nggak apa-apa, alhamdulillah ya Allah. Selalu kita mohon taufik pada Allah untuk selalu bisa melakukan kebaikan. Itu bukan ujub. Ini kita merasa telah melakukan hal yang luar biasa. Seolah-olah kalau nggak ada kita semuanya nggak akan terjadi. Udah bangun masjid dah. Ya, 4 tiang yang di tengah itu tiang kita. Kalau nggak ada kita mungkin nggak kelar itu masjid. Nah itu. Menganggap besar ketaatan, kita cenderung kepada ketaatan, lupa menisbatkan ketaatan itu kepada Allah dengan taufik. Dengan taufiknya Allah baginya ketaatan. Padahal kita mampu melaksanakan ketaatan karena taufik Allah. Di mana di balik itu kita menginginkan pahala akhirat. Maka terdorong kita untuk berbuat baik. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, salasun muhlikatun. Bermula 3 hal itu yang menghancurkan. Apa 3 hal? Syuhun muta'un, kekikiran yang ditaati. Jadi pada dasarnya semua manusia itu kikir. Kekikiran itu memang sifat bawaan manusia, enggak masalah. Yang bermasalah ketika kekikiran itu kita ikutkan, bukan kita lawan. Nah itu syuhun muta'un, kekikiran yang ditaati, wahawan muttabaun, hawa nafsu yang diikuti. Kalau hawa nafsu, semua orang punya hawa nafsu, tapi mengikutkan hawa nafsu, nah itu yang bahaya. Wa i'jabul mar'i bi nafsih, dan kekaguman seseorang terhadap dirinya. Nah, akhrajahul Bazzaru wa Tabrani fil Awsat, mengeluarkan akan ini hadis oleh Al-Bazzar dan Tabrani dalam Al-Awsat. Wa Abu Naim, dan dikeluarkan oleh Abu Naim fil Hilyah. Hilyah ini Hilyatul Auliya. Kitab Hilyatul Auliya karangan Abu Naim. Wa dawaul ujub at-tabarri min haulihi wa quwwatih. Bermula obatnya ujub itu melepaskan diri dari upaya dan kekuatannya. Biar kita enggak kagum, enggak ujub, kita membebaskan diri, semuanya kita lemah, kita nggak punya apa-apa. Ketaatan yang kita lakukan taufik Allah. Ya. Apapun yang kita punya itu kita yakini benar semuanya nikmat dari Allah. Jadi kita nggak ada apa-apa, bukan atas dasar pengetahuan kita. Nah itu tabarri, melepaskan diri dari haulihi, daya upayanya, wa quwwatihi, dan kekuatannya. Wa ru'yatu annahu a'jazul ajizin laula annal qudrata tuharrikuhu wa tuskinuhu. Dan melihat bahwa sungguhnya seseorang itu a'jazul ajizin, yang paling lemah dari yang lemah, jikalau tidaklah bahwa sungguh kudrah itu tuharikuhu, menggerakkan dianya kudrah akannya, wa tuskinuhu, dan mendiamkan dianya kudrah akannya. Jadi kita biar terbebas dari ujub, kita melihat bahwa kita orang yang paling lemah. Jikalau bukan karena kudrah yang menggerakkan kita untuk bisa taat, kita enggak akan bisa taat. Jikalau bukan karena kudrah yang menghalangi kita, mendiamkan kita supaya enggak terjatuh ke dalam maksiat, maka kita enggak mampu melakukannya. Nah, itu obat ujub.
masih panjang. Sampai di sini dulu. Tinggal berarti yang ke iri dengki. Udah panjang 30 menit. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.